kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya, dengan hidayah Allah, kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Singa NU dari Banten juga turun gunung. Beliau adalah Kiai Haji Tatang, pengurus PWNU Banten. Keresahannya betul diluapkan dalam satu narasi video yang saya kira ini betul-betul ajaran yang sangat keras untuk Kelamba, Lawi, dan para mukibinnya. Saya sarankan para mukibin jangan nonton video ini. Kenapa? Karena ini sangat cadas, tegas, dan saya punya keyakinan bahwa beliau mengeluarkan pernyataan yang begitu sangat keras ini. Beliau sudah menakar, dan keyakinan saya para Kelamba Lawi akan semakin kutar-ketir. Diskursus soal NASA, pembaklawian, makan-makan palsu, soal bagaimana sejarah NU dibelokkan, sejarah Jatman dibelokkan, soal nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibegal, nasab Wali Songo yang diklaim sebagai nasab yang bersambung ke Kelamba Lawi. Saya kira sudah saatnya memang semakin dikentalkan diskusinya, dan harus ada proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini negara. Kenapa mesti negara terlibat? Karena bagaimanapun juga ini bukan saja soal Wali Songo, ini saya kira bukan soal warga Banten, soal Laskar PWI, tetapi ini soal kebangsaan kita. Oleh karena itu pemerintah jangan menutup mata, karena ini sudah sangat berbahaya dan mengental perlawanan dari rakyat pribumi yang betul-betul selama ini melihat, menyaksikan bagaimana mereka para Kelamba Lawi ini melancarkan doktrin-doktrinnya. Bagaimana videonya? Ini kita simak secara bersama-sama. Mereka bahkan dakwahnya ngaco, ngawur, halu, dan sebagainya. Kita dibelokkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Ada sebagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka. Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keimanan di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita manut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya, dengan hidayah Allah, kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik gelandang, adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka.
dengan kita diadu domba. Dan sekarang Bu Alawi mengadu domba kita dengan Bu Hibik supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Bu Alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita karena sudah jelas nasabnya tidak sampai ke baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali kita harus maksimalkan PWI LS ini, harus maksimalkan. Jadi kalau saya sih berbicaranya begini, ketika di grup itu kan hanya kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masif bagaimana Ustadz berbicara kepada majelis taklimnya, kepada jamaahnya, jelaskan bahwa Ba'alawi itu wakondriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang jangan panggil Habib kepada mereka Ustadz, atau kalau dia nggak bisa ngaji, panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman gak ada yang memanggil Kiai Iman, si Iman. Kita si Rizik Syihab aja udah, si Bahat Dedemit saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah? Setuju gak begitu? Betul, setuju. Setuju seperti itu. Gak usah panggil Habib Rizik, Habib Bahat. Gak usah. Si Rizik Syihab apabila disebutnya Imam Unyil atau Imam Imam Jumbo, udah gitu aja. Ngapain dipanggil-panggil hormat-hormat? Dia saja tidak menghormati kita sebagai tuan rumah. Kita balikin kepada mereka. Gak usah dari sekarang panggil Habib, gak usah. Bila perlu Kabib itu kebalik nantinya. Dari mulia sekarang nanti bisa kecungkal dia menjadi orang yang terhina. Amin. Bila perlu PWI ini, LS ini mereka usir ke negaranya, ke Yaman, dan notabene Yaman adalah negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum, mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini enak-enak saja, nggak kerja, nggak apa, jadi juragan, minta uang ke sono, minta kambing ke sana, minta segala kepada warga negara kita yang kerja keras, mereka yang mendapatkan kenikmatannya. Ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSI. Harus disudahi oleh kita semuanya. Siap menyudahi itu? Siap. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, bahwa Ba'alawi adalah bukan Duriyah Rasul. Mereka adalah penjajah negara kita. Mereka adalah numpang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tidak ada hal yang penting untuk terlalu dijelaskan di sini. Semua terang benderang bagaimana amarah itu diluapkan, dan ini pasti efeknya sangat besar karena semua orang tahu siapa Kiai Haji Tatang. Beliau adalah Banser sejati, dan saya punya keyakinan ya pengikutnya juga tidak kaleng-kaleng. Ya tahulah bagaimana kalau Banser kan, apalagi dari Banteng. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan para mukmin sadar yang notabene adalah mereka adalah orang-orang pribumi dan boleh jadi datang dari kalangan Nahdien. Sadarlah kalian, karena biar bagaimanapun juga kalian telah dibodohi, kalian telah terdoktrin selama ini, dan itu juga bukan kesalahan kalian. Tetapi dengan adanya fakta-fakta real ini, saya kira ini kesempatan buat seluruh orang-orang yang selama ini betul-betul berupaya bertahan, menganggap mereka sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah harus menurunkan tensinya dan kembali cair dengan sesama warga yang lain yang betul-betul mau melihat para leluhur bangsa ini tidak diobrak-abrik oleh mereka, para pendongkel nasab Rasulullah, para pendongkel sejarah Nahdlatul Ulama, pendongkel sejarah NKRI. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.